tidak pantas kau ucapkan kepadaku. Mana tata kramamu? Mana sopan santunmu pada orang tua? Paman Jumawa, seharusnya yang belajar sopan santun itu anak paman. Suruh dia belajar tata krama. Bagaimana cara menghargai seorang wanita? Pitaloka, ucapanmu keterlaluan. Rama, jangan. Semua ini kesalahan saya. Biar saya saja yang menyelesaikan semua ini. Maafkan kesalahan Kanda, Dinda Pitaloka. Kali ini kau kumaafkan. Tapi dengan syarat, aku tidak mau melihat kamu ada di halaman rumah ini. Apa? Aku benci melihat mukamu. Tapi Kanda disuruh menjagamu, Dinda. Aku lebih mampu menjaga diriku sendiri. Tapi apa yang harus kukatakan pada Paman Silananda bila beliau datang? Itu urusanmu. Dinda! Sikapmu memalukan, Haji Sura. Keluarga Raden Jumawa pantang dipermalukan wanita. Buktikan. Kau harus mendapatkan wanita itu dengan cara apapun. Mestinya Raden Adipati sudah tahu peraturan. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Sebenarnya tugas pemuda-pemuda yang dilatih itu tidak berbeda dengan ronda. Hanya mungkin karena mereka saya berikan pakaian seragam, maka penilaian Paman Pati jadi berbeda. Kalau saya bermaksud buruk, bisa saja saya himpun tentara dengan pakaian ronda. Apapun alasannya, Raden sudah membuat kesalahan dengan menciptakan kesan melawan peraturan. Kalau memang begitu, saya siap menerima hukuman. Begini Raden Adipati, hukum tetap kami tegakkan. Cuma barangkali langkah pertama yang kita ambil adalah peringatan keras. Perlu Raden ketahui bahwa orang-orang kami di Bumi Alit mengetahui bahwa latihan yang diterapkan pada pemuda-pemuda yang menurut pengakuan Raden adalah untuk peronda, ternyata adalah latihan olah keprajuritan yang biasa dilatih pada calon prajurit. Jadi Raden Adipati tidak usah mengira bahwa kekuatan Madangkara tidak siap untuk menghadapi gejolak apapun yang terjadi di kawasan Madangkara. Kami lebih dari siap, bahkan untuk mengadakan perang terbuka sekalipun. Ini peringatan untuk Raden. Kalau tidak ingin Bumi Alit hancur karena tuduhan pemberontakan. Bubarkan pasukan itu dan hentikan semua kegiatan latihan. Kalau Raden masih berani melanggar, Raden akan kami tangkap dengan tuduhan sebagai pemberontak. Hamba Paman Pati. Permisi. Numpang tanya Kisanak, apa nama daerah ini? Kadipaten Bumi Alit, Den. Apa di desa ini ada penginapan, Kisanak? Mungkin ada, Den. Sebab banyak orang mancanegari yang datang kemari. Terima kasih. Mari. Sayung! Sayung! Sayung!
mau pergi ke mana? Oh, lagi alusin sama Soyung. Minggir. Hanya, lagi-lagi Soyung. Utang tak mau dibayar. Susah dibilang, oh. Soyung! Pak Apuk mau kemana? Hanya, lagi ada urusan sama Soyung. Soyung, Karsi kan ada. Mau model bagaimana Karsi juga bisa. Ayo. Iya. Soyung! Juragan, biar saya saja Juragan. Oh, jangan. Yang ini kelihatannya tamu istimewa. Dia pasti menginap di sini. Dan saya yakin uangnya pasti banyak. Biar saya saja yang melayani. Baik, Juragan. Selamat datang, Juragan. Ini apa, Mamang? Itu pepes ikan mas, Juragan. Kalau Juragan percaya, pepes ikan mas di sini sudah terkenal kemana-mana. Bahkan saudagar-saudagar dari mancanagari, terutama saudagar dari Cina, sangat menyukainya. Jadi ya harapan Mamang, mudah-mudahan Juragan juga bisa menikmatinya. Terima kasih, Mamang. Oh ya, kalau Juragan ada perlu apa-apa, jangan ragu. Teriak saja, panggil saja. Pelayan Mamang pasti akan segera datang. Baik, Mamang. Permisi, silakan. Coba lihat ikan pepesnya. Begitu pandai pemilik rumah makan ini menyenangkan kita. Pantas, penginapan ini pengunjungnya sangat ramai. Itu berarti ia sudah menguasai salah satu unsur penting dari ilmu dagang. Ia sadar betul bahwa pengunjung-pengunjung penginapan ini harus diperlakukan sangat istimewa. Hingga akhirnya nanti mereka akan bercerita pada teman-temannya yang lain. Aku sangsi, Durgalapati mampu membunuh Ki Astagina. Pendekar tua itu terlalu besar mulut. Tapi Raden, saya melihat sendiri keampuhan keris batu bulan itu. Buktinya, dia sesumbar bahwa Brahma sudah ia tewaskan. Tetapi nyatanya, Brahma masih segar bugar. Bahkan sampai saat ini, Kakang Adipati belum pulang dari Madangkara. Seingat saya, dia tidak bilang begitu. Brahma hanya dia duga tewas karena jatuh ke gugusan karang pantai selatan. Sementara seorang murid Astagina yang lelaki juga diduga tewas kecebur ke laut. Sedang murid Astagina yang paling kecil ditawan dan dijadikan murid Durgalapati. Aku masih tetap ragu. Sebelum kepala Astagina benar-benar dibawa ke Kadipaten. Permisi, tuan-tuan. Tuan-tuan mau minum apa? Kalau kau punya arak bagus, bawa kemari. Kalau tidak, jangan. Bicara tentang arak, Tuan. Kadipaten Bumi Alit ini tempatnya. Tuan-tuan tidak perlu ragu. Jangan khawatir. Saya akan bawakan arak yang paling bagus yang ada di dalam gudang saya. Awas kalau kau bohong. Tuan tidak perlu khawatir. Kalau saya bohong... Jangan ceroboh, Dinda. Seandainya anak kita juga masih hidup, kita tidak tahu dia berada di mana. Kakang jadi menyatroni orang-orang tadi.
Iya. Kakang harus mencari tahu di mana rumah Durgalapati. Ternyata dia yang telah mencuri keris batu bulan milik Guru Reksadewa. Hati-hati, Kakang. Keris itu menjadi sangat berbahaya di tangan orang jahat seperti Durgalapati. Kakang bisa mengerti kekhawatiran Dinda. Memang, kemungkinan agak sulit merebut keris itu dari tangan Durgalapati. Dinda, walau bagaimanapun, Kakang punya tanggung jawab untuk merebut kembali keris itu dari tangan Durgalapati. Bukan hanya dikarenakan keris itu milik Guru Reksadewa, tapi sebagai pendekar, Kakang tidak rela keris itu jatuh ke tangan orang jahat. Kakang harap Dinda bisa mengerti. Dinda hanya khawatir, Kakang. Kalau 2 hari lagi, Gusti Adipati belum juga kembali, kami akan ke Madangkara. Kalau memang terjadi apa-apa dengan beliau, kami akan segera bertindak. Sebenarnya Kakang Durgalapati juga sudah ingin mendapat perintah untuk bergerak. Jangan. Lebih baik kita tunggu perkembangan Kakang Bergawat dulu, sebelum melakukan tindakan yang lebih besar lagi. Pokoknya kami berani mati untuk Kanjeng Adipati. Terima kasih atas kesetiaanmu, Tarang Bacir. Itu sekedar untuk minum-minum. Terima kasih. Katakan, di mana rumah Durgalapati? Baik, Tuan. Dia di desa Karangdodong. Kau tidak akan selamat dari kejaranku kalau berani berbohong. Kau pasti sudah pernah mendengar pendekar sutra hitam. Akulah orangnya. Aku sudah mengira akan terjadi seperti ini. Saya